Hai santri YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Warung Santri. Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Songo. Salah satu wali Allah yang berperan dalam menyebarkan Islam di Nusantara adalah Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq atau Bre Pameswara menikah dengan seorang ratu yang bernama Ratu Suhita, putri dari Pangeran Wikrama Wardana. Wikrama Wardana sendiri adalah menantu dari Hayam Wuruk yang menikahi putrinya, yaitu Kusuma Wardani. Dikarenakan Hayam Wuruk tidak mempunyai seorang anak laki-laki, akhirnya Hayam Wuruk mengangkat menantunya tersebut menjadi seorang raja. Keputusan Hayam Wuruk dalam menobatkan Wikrama Wardana menjadi seorang raja kemudian mencuat menjadi polemik di tanah Majapahit. Terlebih sejak Hayam Wuruk meninggal dunia pada tahun 1389 Masehi. Polemik ini kemudian berkembang menjadi sebuah pertengkaran, perpecahan, dan bahkan menjadi sebuah peperangan di antara bangsawan-bangsawan Majapahit. Yang kemudian peperangan ini disebut dengan Perang Paregreg. Akibat jiwa kesatria yang terluka harus menyaksikan kebobrokan-kebobrokan di tanah Majapahit, menantu Wikrama Wardana itu kemudian mengungsi dari negerinya sesudah mengalami perselisihan dengan bangsawan-bangsawan lainnya. Ia berkelana bersama sejumlah kesatria yang mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya, rela meninggalkan istrinya yaitu Ratu Suhita yang menolak diajak olehnya. Perjalanan Bre Pameswara sudah tiba di Tumasuk atau yang sekarang disebut dengan Singapura. Dari pulau ini ia menuju Malaka, menetap di sana dan diangkat sebagai kepala penguasa. Setelah menjadi pimpinan di Malaka, ia membuat berbagai kebijakan, diantaranya yaitu membangun armada kecil untuk menjaga keamanan di negeri itu. Karena tempatnya strategis, jauh dari angin-angin yang besar, jadilah Malaka sebuah bandar yang ramai, dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Cina, Majapahit, dan negara-negara lainnya. Bre Pameswara kemudian diangkat menjadi seorang raja dan bergelar Megat Iskandar Shah. Saat itu ia sudah memeluk agama Islam. Hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera sangatlah erat. Apalagi setelah ia menikahi putri Sultan Zainal Abidin Biansah, kakeknya Maulana Malik Ibrahim. Tak lama Megat Iskandar Shah memegang pemerintahan, hatinya lebih cenderung untuk berjuang menyebarkan agama Islam. Maka diserahkanlah kekuasaannya kepada penggantinya, dan ia berkelana memfokuskan diri sebagai mubalig sambil menuntut ilmu dengan julukan Maulana Ishaq. Beberapa lama ia menetap di Pasai, berguru kepada para ulama dari negeri Persia dan Gujarat yang banyak membuka pengajian di negeri mertuanya itu. Di situ ia mendengar berita dari Pulau Jawa bahwa saudara iparnya yaitu Maulana Malik Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 1419 Masehi. Dan pesantren yang dirintisnya itu sekarang dipimpin oleh anaknya yaitu Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Setelah mendengar kabar duka itu, kemudian ia berangkat ke Jawa Timur dengan menumpang perahu Gresik yang hendak kembali pulang dan langsung menuju Ampel Denta, Surabaya. Sesampainya di Ampel Denta, Surabaya, waktu itu Sunan Ampel sedang sembahyang asar. Di situ ia berkenalan dengan Wirojoyo, Abu Hurairah, Kiai Bangkuning, serta beberapa santri Sunan Ampel yang lainnya.
Alangkah bahagianya putra Maulana Malik Ibrahim yang kini bernama Sunan Ampel bertemu dengan paman iparnya sendiri. Maulana Ishak sempat berguru di Ampel beberapa lamanya. Hal ini menunjukkan kerendahan hatinya dan kebesaran jiwanya. Meskipun dari segi umur dan silsilah ia lebih tua, namun tidak segan-segan Maulana Ishak belajar kepada Sunan Ampel. Sesudah itu, dengan penuh pertimbangan bahwa Raja Blambangan masih sedarah dengan dirinya dari Majapahit, maka ia disarankan untuk berdakwah ke sana. Berangkatlah Maulana Ishak ke negeri Hindu tersebut. Mula-mula ia menetap dan menyepi di Gunung Selangu. Persis pada saat itu, Blambangan sedang dilanda penyakit yang menular. Bahkan sudah banyak korban yang berjatuhan. Dan di istana sendiri, Putri Raja Minaksambuju sedang sekarat menghadapi maut karena penyakit tersebut. Kemudian Raja bersumpah, barang siapa yang bisa menyembuhkan Dewi Skardadu, kalau perempuan akan diangkat menjadi saudaranya, sedangkan kalau laki-laki akan dinikahkan dan dijadikan suaminya. Segera Ki Patih Baju Sengoro diperintahkan untuk mencari pendeta atau tabib yang sakti. Dalam perjalanannya, ia mendapati orang setengah tua berpakaian putih-putih sedang bersujud dalam sembahyang di puncak Gunung Selangu. Ki Patih yang mewakili raja pada saat itu meminta tolong kepadanya. Maka Maulana Ishak pun bertolak ke istana Blambangan dengan penuh kesungguhan hati. Akhirnya Putri Skardadu bisa disembuhkannya. Karena itu dikawinkanlah Maulana Ishak dengan sang putri secara Islami. Setelah menjadi menantu Raja Hindu itu, Maulana Ishak bukan terlena dalam kesenangan, tetapi ia tetap giat dalam menyebarkan dakwah. Hal ini menyebabkan raja dan para bangsawan memusuhinya dan bermaksud akan membunuhnya. Atas desakan istrinya yang pada saat itu sedang hamil tua, Maulana Ishak meloloskan diri dari kepungan dan berangkat ke Pasai. Ia telah berpesan kepada istrinya, di samping kepada Sunan Ampel yang sempat disinggahinya, agar anak yang dikandungnya itu kelak ketika lahir diberi nama dengan Raden Paku kalau laki-laki, dan terserah apa saja kalau perempuan. Hal ini bergantung kepada yaitu dauh ibunya. Setelah tiba di Pasai, Maulana Ishak membangun pesantren besar. Akhirnya ia tersohor dengan sebutan Syekhul Awwalul Islam sampai wafatnya. Itulah kisah Bre Pameswara atau Maulana Ishak yang tersohor dengan Syekhul Awwalul Islam.